warahmatullahi wabarakatuh, guys. Inilah aku lagi di Jakarta. Aku dapat info nih, Mbak Ira, ODGJ kita temukan di daerah mana Mbak tinggalnya? Bogor ya? Bogor, katanya keluar dari rumah sakit jiwa. Nah, terus gimana keadaannya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Masih marah-marah nggak? Hah? Sampai tim saya pada takut, kenapa marah-marah? Pulang. Mau pulang. Oh, itu masih pakai behel ya? Belum dicopot itunya ya? Ininya nggak ada. Nanti copot ya. Bisa infeksi. Itu udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Oh, masa lebih kali? Ya, nanti dicopot ya. Ke dokter gigi. Mbak Rofiko. Ini nanti behelnya ini kan cuman ininya doang kan, itu ke ahli gigi ya. Nanti ke dokter gigi copotin semua. Ini infeksi bisa loh, bahaya. Ya. Coba lihat senyum. Tuh, sampai mana itu? Sampai dalam ya? Terus ya? Ya udah, aku baru lihat soalnya baru ngobrol kan. Ya, nanti ya digituin ya. Abis keluar dari rumah sakit nanti. Mbak, gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah baik. Ini berasa nggak hamil? Gak tahu. Hah? Keras doang, keras. Uang 5 bulan lebih. Ini anak keberapa? 4. Kelima. Bukannya 5 ya? 4. 4. Banyak benar. 3-nya mana? Ada di sana. Ada sama siapa? Orang. Diadopsi ya? Ada ya? 1 ya? Yang diadopsi tetangga ya? Ada? Tahu. Hah? Aku tahu. Ya tahu lah. Kan aku dukun. Anaknya berapa yang menet? Iya. 3 apa 4? 4 sama yang ini. Oh, 4 sama yang ini. Berarti bener kan hamil kan? Keceplosan deh. Sama siapa hamilnya? Sama siapa? Siapa? Sama orang. Ya sama orang, bukan sama jin atau genderuwo. Tahu. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu hamil, nggak tahu nggak, cuman posisinya perutnya keras aja itu. Enggak, yang gitu siapa? Nggak ada. Bohong tuh mukanya kelihatan. Ada. Gini nih. Ada nggak? Tetangga ya? Siapa yang gituin? Tetangga, orang yang dikenal atau gimana? Ini bukan hamil, tuh perutnya keras. Ini hamil kan? Tapi lembek ya? Enggak lah, baru 5 bulan emang begitu. Belum begitu keras, belum ini banget. Kenapa? Kok suka marah-marah, kambuh lagi, kumat lagi kenapa emang? Yang ketemu anak, intinya kangen. Mau ketemu anak, terus nanti ketemu ya. Jadi kumat lagi tuh kenapa? Kumat lagi? Enggak, perasaan posisi baik-baik aja, nggak pernah marah-marah. Terus diem aja. Kemarin ngamuk-ngamuk sama tim aku, kenapa? 2 kali mas. Mau kabur. Hah? Kenapa? Harusnya anteng-anteng aja di mes itu. Ntar nggak dibawa ke rumah sakit lagi, tapi kalau nggak stabil dibawa ke rumah sakit lagi. Anteng-anteng sampai lahiran. Nanti kalau udah lahiran pulang sana, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jangan kabur-kabur dulu. Kalau nanti udah brocot, gitu. Nggak apa-apa, pulang lagi ke Bogor, bawa dedeknya. Ya, ini keluarganya nitip. Karena kenapa? Mbak Ira kabur-kaburan, lari-larian, betul nggak? Sering kabur dari rumah. Nanti ngelahirin deh cerot di jalan. Gimana? Nggak ada yang nolong. Hah? Gimana yuk? Ya tidak. Nanti anaknya disuruh ke tempat kita aja. Anaknya udah gede-gede kan?
Umur berapa? Yang besar umurnya kelas 3 SMP. Terus? Yang kedua kelas 3 SD. Yang ketiga kalau ada mah ini, kalau sama aku gitu umurnya 9 tahun. SD ya? Terus? Udah yang keempat yang Yang ngopet ini yang diadopsi nomor 3 ya? Yang kelas 3 SD ya? Itu kan diadopsi sama tetangga ya? Iya kan? Hah? Diadopsi sama tetangga? Hah? nggak tahu sih. Kok nggak tahu? Nggak jauh dari situ kan yang adopsi? Coba cerita dulu. Yang ketiga mana? Ada. Hah? Ada. Nggak ada di rumah situ? Di mana jadi? Nggak tahu, lupa. Emang yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih anak kamu? Ke orang nih, coba nih rawat gitu, siapa yang ngasih? Kalau boleh ngasih sembarangan, ketahuan dihukum. Pinter sih. Makanya aku tanya. Yang ngomong sembarangan kan. Oh, nggak boleh ngomong sembarangan. Ya udah, terus gimana yang nomor 3? Biar nanti dikasih tahu emaknya kangen gitu. Enggak lah, nggak dihukum lah. Gimana? Di mana? Dedeknya yang nomor 3? Enggak, ini mah bukan, ini mah. Mana nomor 3? Nggak tahu. Hah? Katanya kemarin yang nomor 3 deket situ nggak jauh. Laki ya? Cewek. Oh, cewek ya, nomor 3 ya? Nomor 1 laki ya? Nomor 2? Cewek. Nomor 2 cewek? Nomor 1 cewek, nomor 2 cowok, nomor 3 cewek. Ini? Nggak tahu ini. Kemarin katanya cewek cowok. Apa sih USG? USG cewek cowok mbak anaknya? USG anaknya cewek. Cewek. Cewek lagi. Terus suaminya kemana? Kalau udah sudah cerai. Sudah cerai, kenapa? Kenapa? Digondol cewek lain ya? Hah? Digondol pelakor. Kenapa? 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 Cerita aja, Bu, lepas, gak apa-apa. Mana suaminya? Udahan kan. Iya, udahan. Dia Kenapa? udah nikah lagi. Dia udah nikah lagi, kenapa? Nggak tahu. Ada masalah? Nggak ada, ini biasa aja. Biasa aja, tapi anak pertama kedua dirawat sama dia ya? Ada di dia? Hah? Kok ragu-ragu sih jawabnya? Apa dikasih ke orang semua? Janganlah tuh. Ada di dia kan? Buat masa depan kita, buat ngurusin kita antara di masa tua. Nah iya, betul itu. Makanya ini anak nanti dirawat yang bener. Mau dirawat nggak? Hah? Mau dirawat nggak? Ini dedeknya. Enggak. Hah? Enggak. Kan hamil ini. Ih, hamil, Cena. Kan udah dicek atau udah di USG. Meni poho kali itu. Lagi nggak sadar kali. Emang sering kabur kemana, Bu Ira katanya? Kata tetangga Bu Ira sering kabur-kaburan. Kenapa? Kemana? Malu ya? Pasti mayoritas kalau yang udah mulai sehat, kalau cerita tuh lebih di filter guys, gitu, lebih disaring. Jadi dia tahu mana yang harus diceritakan, mana yang enggak. Malah ini progresnya bagus banget gitu. Ada yang kondisinya enggak sehat ya, dia ngomongnya ceplos-ceplos, pok-pok gitu. Dia nggak mikir bahwa itu akan membahayakan, itu ini nanti gimana gitu. Kayak tadi dia tahu loh, untuk memberikan anak ke orang lain itu ada pidananya karena bisa kena penjualan.
di bawah umur gitu, eksploitasi anak itu bisa gitu. Apalagi konteksnya apabila menerima uang, ya itu jelas tidak boleh dilakukan gitu. Makanya tadi aku kaget kok dia tahu, makanya dia kayak ngomong tuh lebih apa ya, dijaga gitu. Mungkin ada sesuatu yang orang nggak boleh tahu gitu, mungkin tentang mantan suaminya, mungkin tentang anak-anaknya yang nggak mau diketahui identitasnya gitu. Dan itu sangat bagus banget malah gitu, dan wajar banget kalau emang proses ODGJ sudah tahap pemulihan. Ini contohnya gitu, udah bagus banget guys. Ya udah, berarti abis ini baik-baik, sehat-sehat, nanti beli susu hamil sama vitamin, dijaga dede bayinya sampai lahiran. Kalau Bu Ira sudah lahiran, mau diambil bawa ke sana, monggo silakan. Mbak mau percaya nggak percaya, itu tetap itu hamil karena sudah USG, udah jelas gitu. Jadi Mbak nggak boleh enggak hamil, itu hamil sayangku ya. Jadi kalau emang Mbak punya hak untuk merawat ya, aku menyerahkan hak Mbak sepenuhnya. Mbak mau rawat silakan, nanti setelah lahir Mbak bawa pulang. Tapi saran saya, ini pihak dari keluarga juga meminta untuk Mbak disteril. Jadi Mbak udah cukup umur, anak juga udah cukup 4 kata keluarganya. Jadi diminta untuk disteril, untuk tidak punya anak lagi gitu. Karena jangan sampai nanti hal-hal tidak diinginkan terjadi lagi dan hamil kembali. Gitu ya. Nanti lahir steril gimana? Mau produksi lagi? Hah? Mau punya anak lagi? Apa? Enggak apa iya? Enggak, berarti di steril ya. Sama kayak Mbak Atika guys, Mbak Atika udah cukup umur banget ya, udah kategorinya udah tua lah ya. Terus konteksnya umur 40 lebih, dia melahirkan secara sesar. Kemarin di steril atas permintaan keluarganya karena anak yang udah kesekian lah ceritanya. Nah, sampai detik ini anak yang ke-7. Nah, sampai detik ini anaknya masih dalam perawatan rumah sakit guys. Kenapa? Karena sewaktu dia hamil tidak pernah konsumsi susu hamil, vitamin hamil gitu, vitamin untuk kondisi badannya pada saat kehamilan itu dia tidak konsumsi. Ditambah dia ini adalah perokok berat guys dulunya, makanya efek sampingnya adalah kenanya di anaknya ini gitu, kena di anaknya. Sampai hari ini masih dalam perawatan pakai alat-alat bantu gitu. Katanya sih ada kelainan jantung ya, ada kelainan jantung di dedeknya. Kita udah menginformasikan ke keluarga juga terkait anak yang Mbak Atika. Kalau kita transparan ya guys, kita nggak ada hak nih, sekali lagi niat saya cuma nolong sampai dia lahiran. Kalau udah lahiran ya terserah, silakan gitu. Tapi kondisi anaknya benar-benar melemah. Jadi ya wallahu alam ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Setidaknya saya sebagai relawan sudah berjuang untuk membantu kondisi Mbak Atika dan juga kondisi dedeknya. Dedeknya di NICU berapa hari gitu. Saya udah bilang, Mbak, semua saya yang cover untuk masalah bayinya. Tapi kalau amit-amit ada apa-apa terjadi, ya keluarga udah harus tahu dan mungkin akan kita kembalikan ke keluarganya gitu. Amit-amit ya kalau misalnya kondisinya dedeknya nggak bertahan lama. Gitu guys. Nah yang tadi aku bilang, namanya bayi perawatan paling lama tuh biasanya 3-5 hari. 5 hari udah lama banget deh. Nah ini udah 1 minggu lebih tapi nggak keluar-keluar, dan kondisi suster bilang kalau dilepas alat bantu nafasnya dia langsung biru gitu, jadi bisa langsung lewat tuh guys, masuk NICU lagi guys. Ya kan sebenarnya kasihan banget ya, tapi mau gimana lagi, udah kehendak Allah gitu ya. Karena keluarganya juga bilang kan tadinya Tenovi setelah lahiran anaknya dikembalin sini lagi ya, soalnya mau diadopsi katanya sama tetangganya atau apa gitu, katanya gitu.
Kalau aku sih nggak masalah, aku niat nolong Mbak Atikanya. Toh Mbak Atikanya pun betah banget di yayasan kita guys, nggak rewel sama sekali. Malah sering banyak ngobrol, ngebantu-bantu yayasan juga gitu guys. Oke, itu aja deh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.